Siang teman-teman. Siang Pak. Nah, apa kabar? Baik. Tadi jam pertama itu teman-teman belajar apa? Matematika Pak. Oke, sekarang kita masuk pelajaran ekonomi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Nah, sekarang saya akan pimpin doa secara Katolik bagi teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, berkatilah pelajaran kami pada hari ini agar berjalan dengan lancar. Kami doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Nah, apakah teman-teman tahu materi kita hari ini apa? Tentang apa hari ini? Dari malam belajar kan? Belajar Pak. Nah, kalau belajar pasti tahu materi kita hari ini apa. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kebijakan fiskal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Nah, yang pernah teman-teman ketahui tentang kebijakan moneter itu tentang apa kebijakan moneter? Secara umum apa yang pernah teman-teman ketahui tentang kebijakan moneter? Kebijakan moneter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Nah, saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang kita pelajari sebentar, sehingga teman-teman nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari teman-teman dengan mengaitkan tentang materi kebijakan moneter. Nah, sebelum kita mulai, peguru akan absen dulu. Elena, Hadir Pak. Adila, Hadir Pak. Aner, Hadir Pak. Lia. Hadir Pak. Oke, kita hadir semua ya. Oke, sekarang, pada hari ini kita akan belajar dalam kelompok. Jadi sebentar teman-teman akan dibuat dalam beberapa kelompok karena teman-teman agak berempat. Jadi nanti masing-masing kelompok berdua ya. Siap Pak. Nah, sekarang peguru akan melanjutkan dalam awalnya tentang kebijakan moneter. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini teman-teman bisa menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan moneter, menjelaskan tujuan kebijakan moneter, lalu menjelaskan instrumen dari kebijakan moneter, menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang kebijakan moneter. Maksudnya nanti semisal ada dalam kehidupan sehari-hari informasi yang teman-teman ketahui tentang kebijakan moneter, nanti teman-teman bisa menganalisisnya dengan kebijakan moneter. Lalu menyajikan hasil analisis tentang peran kebijakan moneter melalui media lisan dan tulisan. Nah, nanti seperti yang Peguru bilang tadi awalnya, teman-teman akan dibagi dalam kelompok untuk menjelaskan tentang hal-hal ini. Nah, kita masuk dalam definisi kebijakan moneter. Nah, teman-teman pernah berpikir tidak kalau kita di Indonesia ini banyak terjadinya kemiskinan, pengangguran? Itu kenapa bank-bank di Indonesia itu, terutama bank sentral itu tidak mencetak uang banyak supaya masyarakat itu pegang uang lalu bisa belanja apapun yang mereka mau. Nah, teman-teman bisa bayangkan tidak, semisalnya kalau bank Indonesia itu mencetak uang dalam jumlah yang besar lalu membagikannya ke masyarakat, tentunya masyarakat pegang uang banyak kan? Nah, tapi teman-teman jangan salah artikan kalau nanti karena adanya kemiskinan, pengangguran, lalu Bank Indonesia itu semena-mena mencetak uang. Itu tidak benar ya, karena untuk mencetak uang itu ada aturannya juga. Misalnya Bank Indonesia itu mencetak uang dalam jumlah banyak lalu memberikannya kepada masyarakat, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan banyak. Lalu tingkat pembelian masyarakat itu tinggi, mengakibatkan barang-barang dan kebutuhan itu makin berkurang. Karena daya beli masyarakat itu tinggi, mau beli apa saja banyak uang, begitu. Jadi tidak begitu ya teman-teman, Bank Indonesia mencetak uang semena-mena begitu.
jika mencetak uang dalam jumlah banyak itu akan menyebabkan inflasi karena tingkat pembelian tinggi dan jumlah barang itu banyak sedangkan barang yang ada itu sedikit, maka harganya akan tinggi juga. Maka untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi misalnya pengangguran, inflasi, lalu kemiskinan itu adanya kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan oleh bank sentral itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral itu yaitu Bank Indonesia. Nah, secara umum kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian Indonesia. Nah, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Nah, Pak Guru sudah menjelaskan tentang definisi kebijakan moneter. Sekarang teman-teman akan mendiskusikan tentang peran, tujuan, dan instrumen dari kebijakan moneter. Nah, karena kita di sini ada berempat, teman-teman bisa berdua-dua ya. Nah, sekarang bisa membagi kelompoknya. Oke, langsung pilih kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini bahan yang bisa teman-teman pelajari, silakan dipelajari. Nanti apa yang menjadi tugas teman-teman perlu sampaikan. Thank you, Pak. Nah, Lia dan Ellen akan membahas tentang tujuan kebijakan moneter dan jenis-jenis kebijakan moneter. Lalu lalu Adila dengan Aner akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Lalu dengan peran kebijakan moneter. Ya, sekarang silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jika ada pertanyaan nanti dalam diskusi boleh tanyakan ya. Pak Guru akan bantu. Nanti maju ya. Saya beri waktu 5 menit. Cukup tidak? Cukup, Pak. Oke, bagus. Silakan ya. Saling berdiskusi. Adila dengan Anet instrumen dengan peran kebijakan moneter. Silakan berdiskusi. Gimana? Aman? Instrumennya, lihat instrumen ini dijelaskan lagi. Tidak dibagi satu jelaskan tentang instrumen, satu jelaskan tentang peran. Ini itu sedikit. Silakan. Tinggal 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan.
sudah? Sudah, Pak. Oke, kelompok siapa yang mau maju terlebih dulu? Kami, Pak. Oke, silakan. Nanti misalnya Anda dengan Adila mau bertanya, silakan ya. Mungkin silakan maju depan. Tentang jenis-jenis dengan apa tuh? Tujuan ya? Oke, silakan. Anda dan Adila, silakan dengarkan ya. Mungkin mau bertanya nanti. Jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami. Tujuan dan jenis-jenis. Tujuan dari kebijakan moneter terdiri dari 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis-jenis dari kebijakan moneter, yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Penerapan kebijakan ini. Kedua, kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Oke, makasih ya. Tepuk tangan buat kelompok Ellen dengan dia. Nah, dari Anda dengan Adil ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ada nggak? ada, Pak. Oke, silakan. Ya, tadi dari presentasi kelompok pertama, dalam jenis-jenis kebijakan moneter ada politik kredit selektif. Nah, di sini saya ingin menanyakan dari presentasi teman-teman, kira-kira contoh dari politik kredit selektif itu seperti apa? Bagaimana? Bisa jawab? Oke, Pokul bantu ya. Maksudnya politik kredit selektif itu maksudnya begini. Ketika bank ingin memberikan pinjaman kepada masyarakat itu tentunya ada persyaratan-persyaratan dulu. Nah, yang pinjam ini bisa mengembalikan uangnya atau tidak, gitu. Jadi di situ ada selektif, misalnya selektif dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bank itu bisa lolos atau tidak. Kalau bisa lolos berarti dia mendapatkan pinjaman seperti itu. Bagaimana? Sudah menjawab? Belum mengerti atau sudah? Nah, ada mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, sekarang pemerintah tanya ya. Semisalnya jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, tentunya tingkat pembelian masyarakat tinggi. Nah, barang-barang akan harganya naik. Nah, itu jenis kebijakan moneter apa untuk menyelesaikan masalah itu? Jumlah uang yang beredar masyarakat banyak, maka harga-harga barang naik. Nah, itu jenis kebijakan apa yang dipakai? Kebijakan kontraktif. Kontraktif atau ekspansif? Kontraktif. Kontraktif ya, benar. Mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Oke, bagus ya. Terima kasih Ellen dan Lia. Silakan duduk kembali. Sekarang Adila dengan Adel silakan maju. Harus lebih bagus ya. Instrumen dan perannya. Silakan.
Selamat siang Kak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang instrumen dan contoh kebijakan moneter serta peran dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama, instrumen dan contoh kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu politik pasar terbuka yang merupakan kewajiban oleh Bank Sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, kebijakan diskonto atau politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, politik rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Yang keempat, kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Instrumen yang digunakan pemerintah. Yang pertama, himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada para pelaku ekonomi. Yang kedua, politik sendiri. Ketiga, devaluasi. Keempat, revaluasi. Oke, makasih tepuk tangan buat kelompok Adila dengan Anet. Nah, dari kelompoknya Lia dengan Ellen, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ellen? Ada tidak? Kalau tidak ada, Pak Guru yang tanya ya. Iya, Pak. Menyangkut kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, di sini mengatakan bahwa kebijakan oleh Bank Sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. Semisalnya pemerintah itu menjual surat-surat berharganya kepada masyarakat, itu berarti uang yang beredar di masyarakat itu banyak atau kurang? Pemerintah menjual surat-surat berharganya ke masyarakat. Nah, di sini masyarakat memegang uang banyak atau uangnya sedikit? Banyak. Ya, benar, banyak. Supaya tujuannya itu jumlah uang yang beredar masyarakat berkurang. Nah, jika pemerintah membeli surat-surat berharga, berarti kebalikannya itu. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi dari Ellen atau dia? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih buat kelompok Aner dengan Adila. Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari lebih dalam tentang jenis-jenis, instrumen, peran dari kebijakan moneter. Nah, sekarang untuk mendalami pembahasan kita ada soal. Nanti siapa yang tahu jawabannya angkat tangan ya, jangan rebutan. Dapat hadiah. Ya, ada hadiahnya nanti. Siapa yang jawab benar, Pak Guru kasih hadiah ya. Pulsa kirim. Ya, terima apa pulsa juga, pulsa data atau pulsa biasa? Biasa dan data. Oke. Nah, bagus. Tapi jawabnya harus Benar. benar ya. Harus Ya, siap, jangan soalnya bermuncul langsung tunjuk tangan, harus lihat. Baik soal. Ya, benar. Jadi harus tunjuk tangan. Siapa yang lebih jawab lebih benar banyak, dia yang dapat hadiah. Siapa? Oke. Kurang jelas, Pak, profesional. Aduh, lupa. Ya, pas. Ya, mantap. Nah, baca soalnya dulu.
Bank Indonesia tidak sembarang dalam mencetak uang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit atau seimbang. Hal ini dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar oleh bank sentral tersebut merupakan kebijakan kontraktif. Mengendalikan kebijakan moneter. Ya, Kebijakan kebijakan moneter. moneter ya. Ellen ini sembarang kan? Itu ya nomor 2. Bank diskonto. Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga agar masyarakat menarik dana dari bank. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan pelaksanaan instrumen kebijakan moneter. Ini instrumen, ditanya tentang instrumen. Menarik. Suku bunga itu berkaitan dengan apa? Operasi pasar terbuka. Aneh operasi pasar terbuka. Adila apa? Ellen dia? Kebijakan diskonto. Ya benar, Adila yang benar. Diskonto. Ya, Diskonto. Adila sebenar 2 ya. Wah, Adila dapat Kebijakan hadiah. kontraktif adalah kebijakan untuk menambah menerima Kontraktif. penerimaan Apa? negara. Dari Adila. Mengurangi jumlah uang yang beredar. Kontraktif. Adila Kebijakan mengurangi. mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya Ya, benar. jadi betul. Kontraktif benar. Kebijakan pemerintah. Ah ini baca dulu ini. Ini berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal. Coba lihat baik-baik. Kebijakan fiskal, tunggu Pak Sadet kembali buku Pak. Ini ditanyakan tentang kebijakan moneter. Nah, pilihannya di sini ada tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi teman-teman lihat yang termasuk dalam kebijakan moneter itu apa? Coba lihat baik-baik. Empat. Satu empat dan lima. 145. Saya di luar Pak. 145 ya. Siapa lagi? Oh, satu dua tiga. Satu Yang menurunkan Dua, pengeluaran pemerintah itu tiga. masuk tidak? 5. 235 ya benar. Saya benar Pak. Adila benar ya. Menaikkan kas rasio, meningkatkan tingkat diskonto dan menurunkan dan menjual surat berharga. Ini Anda tidak bertanya, jawab Pak. Pertanyaan terakhir. Insight. Pemerintah memperlakukan kebijakan moneter. Salah satu tujuan akhir kebijakan moneter yaitu Memberikan pelonggaran pada masyarakat. apa? Menaikkan bunga. Stabilitas harga, deh Pak. benar. Saya betul Pak. Bagus. Jadi yang paling benar paling banyak, Apresiasi. Elenda. yang paling banyak benar Adila ya. Jadi nanti Adila yang dapat pulsa. Dapat pulsa. Jadi tujuan akhir dari dengan kebijakan moneter itu meningkatkan stabilitas harga, harga. meningkatkan stabilitas ekonomi, yaitu mengatasi pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang kebijakan moneter? Silakan. Mau mungkin ada yang belum dipahami, coba lihat baik-baik tentang materi hari ini. Intinya itu bahwa kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi supaya masyarakat lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan stabil. Jadi sampai sini bagaimana? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan dan luar biasa. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami semua ya. Nanti jika ada di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari yang berkaitan dengan kebijakan moneter,
misalnya teman-teman mendapatkan harga-harga barang kok banyak sih, kok Naik. tinggi, atau harga-harga barang kok murah, lalu kenapa terjadinya kemiskinan yang tidak bisa dikendalikan seperti itu, terjadinya pengangguran di mana-mana. Nanti teman-teman bisa mengaitkan dengan materi kita hari ini tentang kebijakan moneter. Dan perlu teman-teman kita juga bahwa kebijakan moneter itu sudah diterapkan oleh pemerintah, sudah diusahakan dan memang sudah banyak terjadi keberhasilan. Kita apa saja berdoa supaya di negara kita ini kemiskinan, pengangguran dan semacamnya seperti inflasi itu bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Nah, pelajaran kita menyenangkan ya teman-teman. Menyenangkan, Pak. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau teman-teman membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya berikan kesempatan kepada teman sebelum kita menutupi pembelajaran. Silakan teman-teman membuat kesimpulan ya. Nanti siapa yang membacakan silakan. Untuk mengurangi kemiskinan, menambah kesejahteraan masyarakat, jadi Ya, silakan baca juga. Adila mau baca kesimpulannya? Ya, silakan. Jadi baik, kesimpulan yang kami dapat pelajari hari ini yaitu kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri yaitu menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis-jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter ekspansif, suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, politik rasio cadangan wajib, kebijakan kredit selektif. Instrumen yang digunakan pemerintah yang pertama imbauan moral, politik centering, devaluasi, revaluasi. Peran kebijakan moneter yang pertama menjaga kestabilan harga barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, memperbaiki kondisi neraca pembayaran, mempertahankan iklim investasi, memperluas kesempatan kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, Adila terima kasih. Dari Ellen Delia mau Pas, Pak. memberikan Iya, kesimpulan. Oke, jadi Pak Guru akan membacakan juga hasil rapor Pak Guru tentang pembelajaran hari ini tentang kebijakan moneter ya. Jadi tujuan akhir dari kebijakan moneter yaitu kondisi ekonomi makro yang baik yang akan dicapai. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini tidak statis tetapi bersifat dinamis.
karena disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Tetapi kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, lalu kesempatan kerja, lalu stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, tugas teman-teman minggu depan itu mengerjakan soal di halaman 75. Silakan buka dulu. Soal halaman 75. Pilihan A dengan B itu semua, Pak. Ya, A itu kan pilihan ganda, B tulisan. Ya, Pak. Jadi minggu depan teman-teman sudah mengerjakan dan kumpul, peguru akan periksa dan memberi nilai. Pak. Apakah ada pertanyaan tentang tugas yang peguru berikan? Ketika itu Pak atau di buku, Pak? Sama aja di kertas atau di buku. Kalau di kertas berarti pakai folio, kalau di Kapan buku ya di kumpul, buku. Pak? Minggu depan kumpulnya. Oke, so paham semua kan? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran seperti biasa, teman-teman kita pulang kita berdoa dulu ya teman-teman. Nah, sekarang Peguru akan pimpin lagi. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sehingga pembelajaran kami pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi kami. Lindungi dan permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dan terhadap Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Selamat siang semua. Siap.